Sama saudara gua yang dua. Oh, beda lagi. Kan gua kembar Oh, berdua. kembar. Ebet. Oh, Bang Ebet nih. Ini namanya Bang Ebet nih. Dari tadi nih Bang, di mana Bang? Dari sore. Nah, kita udah sama, bisa dibilang ketua panitia lu nggak, atau ketua komunitas gini. Ini maksudnya apa sih Bang? Ini komunitas Bang. Komunitas. Nah, Abang sebagai apa ini? Saya pembentuk aja. Oh, nah dulu dah Bang, namanya siapa Bang? Indi. Oh, Bang Indi. Jangan-jangan yang punya kami Bang? Ya, bener bahasa namanya Indi Bang. Nah, ini acara ini acara namanya apa Bang? Kalau boleh tahu. Ini kita deklarasi Circle Tangsel, ruang kreatif. Circle Tangsel, ruang kreatif untuk orang-orang kreatif yang ada di Tangsel Bang. Yes, benar. Nah, jadi untuk siapapun boleh masuk gitu. Siapapun, nggak harus Tangsel sih, karena Tangsel itu karena area geografisnya aja, tapi orang-orangnya dari mana-mana. Oh, benar. Nah, motivasi lu Bang buat bikin acara ini tuh gimana sih Bang? Awal mulanya tuh bisa bikin acara. Ini menurut gue sih tadi gue nggak dari awal tuh itu keren banget Bang. Kita acara ini sebenarnya udah hampir 4 hari ya. Hari pertama itu ada diskusi teater, diskusi sastra, seni rupa, kemarin diskusi film, baru ditulis deklarasi, ada semua penampilan. Kegelisahannya sih sebenarnya ketika anak-anak sekarang ya pada penggila TikTok semua. Benar. Iya benar Bang. Lari ke TikTok, sedangkan kita kehilangan kebudayaan kita, ketemu sama Fajar ngomongin Blantek dengan budaya lain. Ada anak-anak, ini kan anak-anak muda ini haus eksistensi ya Bang. Iya benar. Mereka pengen banget tampil tapi ruangnya kagak ada, nggak ada orang yang pengen ngasih ruang, ngasih fasilitas. Saya sebenarnya nggak pengen bikin tempat kopi. Tempat kopi ini alasan aja supaya kita dapat tempat buat nongkrong, awalnya gitu. Buat kopdar dah istilah katanya. Udah bareng. Tapi orang-orangnya basicnya dari teater semua awalnya. Ketemu lah sama Fajar, ketemu sama teman-teman, sama Rere, sama yang lain-lain, anak-anak komunitas. Udah deh kita bikin ini. Sasarannya sih ke situ, kita bikin ruang kreatif, ngumpulin anak-anak muda, berkarya aja dulu sampai kita buat saluran-saluran untuk industrialnya. Kita punya rancangan-rancangan ke depan, mau bikin pertunjukan drama musikal Setanggerang Selatan, bikin pertunjukan pesta raya Betawi Setanggerang Selatan, karena Tangerang Selatan kan ini apa ya, kayak tempat singgah doang kan, jadi kayak berdekatan dengan Jakarta. Tapi saya pernah buka Wikipedia kebudayaan Tangerang Selatan, masa ini Bang Hilang. bukan Apa tuh? apa palang pintu. Coba di Wikipedia tuh aneh. Kok saya bilang kok budaya. Jadi Tangerang Selatan itu kehilangan budaya sebenarnya karena dia perlintasan antara Banten, Sunda sama Betawi, tapi mayoritas besar Betawinya lebih kuat di Tangerang Selatan. Nah, berarti kalau begitu buat siapa aja nih Bang yang susah, yang punya jiwa seni, entah dia bisa musik atau dia punya band atau dia bisa puisi, ini bisa gabung ke sini kemari Bang. Bisa gabung. Nah, kalau mau gabung kita kemana Bang? Gabung mampir aja kemari, ngobrol-ngobrol bareng. Kita tidak ada pendaftaran, jadi yang biaya pendaftarannya itu adalah konsistensi dari keinginan teman-teman mau berkarya. Itu formulirnya jadi waktu yang membuktikan seberapa besar teman-teman. Kan anak-anak muda ada juga cuma pengen nongkrong doang, cuma gaya doang, cuma pengen rame-rame doang. Tapi lama-lama kan akan terkikis ketika dikasih panggung, siapa yang tampil kan kelihatan. Benar. Oh ya, dia nggak pernah tampil nih, oh berarti dia cuma nongkrong doang. Iya. Nah, berarti buat teman-teman nih Bang, buat pamili Gopia TV, berarti yang punya kemampuan seni, yang punya kreativitas, terus bingung nyalurinnya kemana, datang aja ke sini. Ini namanya apaan Bang? Di Daerahnya Bang? Taman Jajan BSD, di Taman Jajan BSD Kedai Indi, itu ada area di tengah-tengah samping kolam renang. Oh gitu ya, pokoknya tanya aja kedai Indi ya Bang ya. Iya. Udah sampai Taman Jajan BSD, tanya kedai Indi. Itu nanti langsung ketemu abang aja di situ ya. Langsung ketemu teman-teman. Oh, contoh nih, abang kayak ini nih. Ini ya emang anak-anak muda yang peduli akan anak muda sekarang. Ya zaman sekarang anak muda jangan main begini-begini mulu.
apaan bang? Itu yang ini ya gitu tuh. Lu kayak step bang. Dikit lagi sih bang. Jangan begitu mulu. Saya mau nanya nih sama Bang nih. Kalau belantek itu, ini saya kenal budaya Betawi satu-satu, ada tari topeng macam-macam ya. Kalau belantek itu asalnya dari mana bang? Nah, kalau tanya begitu nih bang, ini jangan ke saya nih bang. Panggil aja, panggil. Nah, ini saya panggil aja ahlinya nih. Sesepuhnya langsung. Kemudian kayak kita bawa nih sesepuhnya lagi. Tahu-tahu masuk frame juga nih dia. Iya. Coba Bang Awi, silakan. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam Bang Awi. Iya. Nah, ini tadi dia nih bang. Kalau topeng belantek. Jadi gimana bang? Ini nih saya penasaran sama topeng belantek. Topeng belantek itu asalnya dari mana sih? Itu yang saya cari-cari di Wikipedia, di Google tuh susah nih. Agak ada bang. Susah nembusnya. Jadi gini bang, saya belajar topeng belantek tahun 1992. Itu dipegang sama Ras Barkah. Ras Barkah itu berasal dari Sukabumi. Tapi yang namanya seni budaya topeng belantek itu berasal dari Betawi pinggir. Jadi ceritanya begini bang, pada zaman istilahnya zaman dulu, jadi istilahnya orang-orang lagi pada dagang itu di pinggir dagang itu jadi nungguin istilahnya pembeli apa itu yang dagang itu kan pada kumpul tuh bang. Jadi istilahnya begitu dia pada kumpul itu dia bikin bang apa namanya debodoran awalnya, bukan topeng belantek. Bodor itu istilahnya pada ngelucu aja. Jadi istilahnya daripada iseng pada nungguin istilahnya nungguin pembeli, nungguin istilahnya kawannya pada datang yang pada dagang. Jadi kata belantek itu bang sebenarnya itu dari musik bang. Musik sebenarnya. Musiknya itu karena yang namanya topeng belantek itu berdasarkan dengan sundung. Jadi itu istilahnya ikon dia sundung itu sebab apa dia bilang itu belantek. Jadi dia cuman orang-orang dulu itu karena cuman yang ada robana biang. Jadi robana biang itu dipakai istilahnya buat musik belantek itu istilahnya buat pada ngebodorin jadi asal dibunyin blang cetok apa namanya sundung itu kayak gini blang teh. Ini yang enak nih kita nih ini kita bikin budaya kita apaan ini namanya. Jadi pada mikir dia bilang bagaimana kalau istilahnya belantek 92 tuh. Itu bukan 92 duluan lagi. Itu saya dengar dari Ras Barkah yang istilahnya ngajarin saya. Itu dulu saya belajar di daerah Kuningan, Jawa Barat. Jakarta. Jakarta Selatan. Begitu bang maksudnya belantek. Wah, kalau gitu misinya sama dong bang. Sebenarnya anak-anak muda sekarang kan juga sama riungan terus ceng-cengan lah kalau bahasa sekarang ya. Iya. Sama kayak gitu atau Iya benar bang. Tapi ngomong tadi sunduk, tahu bang sunduk? Nggak tahu. Tuh kan, apa saya bilang? Sunduk apa? Kalau sundung itu bang, sekarang tuh banyak dipakai. Kalau yang namanya orang ngarit rumput itu bang, Ngarit itu ya. dipakai buat naruh rumput-rumput itu bang. Itu yang dipikul. Dipikul, Bang. Nah orang dulu itu dagang itu menggunakan itu sundung. Begitu bang. Iya. Dulu tukang apa tuh yang apa ya kalau kue yang dipotong-potong itu yang suka pakai itu juga lupa saya namanya Putri Mayang itu sap sundung juga namanya. Oh kalau itu bukan bang, kalau dia sundung itu gimana ya ngejelasinnya ya. Kalau itu yang selendang wayang itu bukan pakai sundung dia. Kalau dia memang nggak pakai pikulan gitu. Jadi kalau sundung itu paten bang, kamu terbuat sama dari bambu. Jadi istilahnya kiri kanan itu buka aja dah istilahnya di topeng belantek gitu kan. Nanti ditampilin gambarnya di sini nih sundungnya nih. Buat yang nggak tahu nih anak-anak muda tahu sundung nih. Ntar ada nongol di sini nih. Nongol. Udah segitu aja. Cukup bang. Udah cukup. Gimana bang? Ini apa Kalau ini? Bang Ane ini kan sebenarnya saya sih lebih ke kreator aja bang, lebih memfasilitasi dan saya penasaran banget kemarin ngobrol sama Pak Aja tuh tentang belantek. Wah ini
ini asal muasalnya stand up komedi, apa yang di teman-teman sekarang tahu ya. Ini akar budaya kita gitu yang nggak boleh hilang. Kalau stand up komedi lahirnya dari barat gitu, kita punya Blantek yang bisa pantun, yang bisa komedi sendiri secara langsung dia perform dan dia dia kan sebagai narator ya Bang, kalau bahasa Jawa. Saya pengen banget Bang, kapan-kapan Indie apa Circle Tangsel mau collab sama teman-teman Blantek lebih luas lagi, karena kita harus, ini penting banget Bang, ini tanggung jawab kita bareng-bareng gimana caranya kebudayaan yang udah nggak orang ketahui dikenal sama, ini kan mayoritas anak-anak muda nih, milenial nih, ketika ditampilin kena gitu ke mereka gitu. Ini kita insya Allah nih kedepannya mudah-mudahan bisa kerjasama bareng, kita bikin tempatnya, kita punya ruangan juga, panggung teater arena di daerah Taman Kota Bang. Ntar next kapan-kapan kita undang sama Fajar, sama teman-teman, sama Bang. Boleh, insya Allah siapa? Begitu Bang? Udah Bang, udah tahu jawabannya dah. Kita tahu aja. Alhamdulillah ini. Akhirnya tidurannya tenang. Emang kemarin nggak tenang ya Bang? Nggak tenang. Ketindian ini sama istri. Saja. Jadi, nah, ini buat Kopia TV nih, family Kopia TV jadi nambah ilmu. Iya, jadi nggak nambah ilmu. Jadi tahu. Saya juga belum tahu Blantek. Saya tahunya ya, udah saya nonton aja. Dia bisa bilang termasuk yang populerin ya Bang Awi ya. Ya, jadi awalnya itu Bang, kalau buat topeng Blantek itu jadi tahun 92 itu karena Blantek di situ cuman yang kayaknya itu Ras Barka. Ras Barka itu pecah Bang. Adain festival Sejabotabek itu tahun 94 Bang. Ada festival Sejabotabek Selatan. Karena saya waktu itu masih tinggal di Jakarta Selatan, sekarang saya udah di Tangerang Selatan nih Bang. Jadi istilahnya saya masih di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan itu saya pegang. Jakarta Barat ada lagi yang pegang, itu namanya Makassar. Jakarta Pusat ada lagi. Terus di Pasar Minggu ada juga Nasir Boyo, itu topeng Blantek juga. Ya alhamdulillah saya masih ya. Alhamdulillah dia adain festival tahun 94 itu. Alhamdulillah saya dari selatan megang tingkat Sejabotabek dari saya Bang. Juara. Alhamdulillah juara pertama. Aduh, keren. Kalau mau nonton topeng Blantek adanya di mana Bang? Lah buka aja di Kopia TV. Di Kopia TV buka. Cari di episode berapa pokoknya ada topeng Blantek. Iya. Itu di Tekad Baba Bang ya? Tekad Baba adanya. Iya. Udah Bang, topeng Blantek ya Bang? Aman. Ada lagi nggak nih yang mau nanyain? Udah nyenyak tidurannya nih. Ya nanti kalau misalnya Abang mau tahu mau berkolaborasi apa sih namanya? Tapi kalau abang mau latihan di sini, aneh silakan. Oh bisa Bang? Bisa, latihan aja, ini lumayan kosong sepi, buat gedebang gedebung. Jadi sambil latihan sambil ditonton sama pengunjung kopi kan. Oh iya benar. Itu gampang Bang, itu nanti kita omongin di belakang aja, jangan di depan kamera. Ya bukan begitu? Siap. Ya udah Bang. Nah, ya udah. Bang, siapa tadi namanya? Bang Indi, makasih ya. Sama-sama, saya makasih juga. Nah, ini buat teman-teman nih, jangan lupa nih mampir di tempat ini nih, di Kopi Indi. Itu kopinya tadi saya nyobain. Rasanya Anjing banget Bang. anjing banget tuh, udah dari punya Bang. Oh, iya, benar. Udah rasanya rasa kopi dah. Mantap. Wah, enak dah. Lo harus nyobain dah semua buat anak-anak muda zaman sekarang yang gaul abis gitu loh. Datang ke sini lo kalau gaul, kalau belum datang kemari ke Kopi Indi. Ya udah kalau begitu sampai ketemu nanti ya Bang ya. Ketemu, mudah-mudahan kita ada episode selanjutnya untuk pentas. Oh iya, taruh. Untuk Circle Indi ini ada Instagram ya Bang? Ada Instagram. Ada Instagramnya. Nah, namanya Instagramnya apa Bang? Circle Indi. Circle Tangsel. Oh, Circle Tangsel. Buka aja nih buat yang mau nanya-nanya, yang mau gabung bisa DM kita langsung Bang ya? Atau datang langsung ke sini ya? Datang ke Taman Jajan. Nah, ya udah Bang. Kalau begitu makasih banget Bang sekali lagi. Makasih banget udah disempatin nih Kopia TV buat nyaba di mari nih. Amin, sama-sama. Ya udah ya. Family Kopia TV, mau cabut ya, udah nggak malam, ngantuk mau tidur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.